Mas sentil mendadak hamil. Kamu kok tumben? Kemarin langsing kamu. 2 hari yang lalu memang langsing, sekarang Wah, berapa ribu tahun yang menyengat kamu? ada 6.000. 6.000 Yang tahun. 2 hamil jadi ikutan hamil. Aku itu kan ini, kamu itu kan aslinya pemain bola. Oh iya, betul Mas. Kok pakai pakaian basket? Jadi sekarang udah ganti jadi pemain bola. Kenapa? Sepak bola tuh dipikir-pikir capek. Kan gede banget tuh lapangannya. Oh. Jadi saya cari lapangan yang kecil aja, yang gampang. Nah, lu kalau basket. Oh, Terus badannya gede, lapangannya kecil. betul. Terus bajunya kan di sini. Nggak muat, Pak. Ya, jadi saya guntingnya muat. Wah, jadi basket. Oh. Gitu. Kamu dipanggil ke FIFA nggak? Dipanggil pertamanya. Cuman, wah, mau sidik jadi pemain bola. Oke. Terus gitu FIFA-nya bubar. Jadi saya sekarang gini aja. Aku usul gini. Gimana, Mas? Kalau Liga Indonesia tidak jalan, bagaimana kalau kita sekarang mengadakan Liga antar kampung, Tarkam? Tarkam. Nah, ini kan menjelang 17-an, kan banyak pertandingan sepak bola antar kampung, tak? Oh iya, betul. Seru tuh. Iya, yang penting saya konsumsinya banyak. Hah? Iya, penting itu. Oh. Orang Indonesia harus makan. Cocok. Kalau di rumah saya, jangan ngomong soal antar kampung. Kenapa? Ukuranku nasional. Wah. Pak Rahmat. Siapa dia? Rahmat Darmawan. Siapa? Pelatih PSSI. Loh. Wah. Betul, Pak ya? Betul. Tapi sekarang saya jual batu akik. Dikit apa? Penganggur baru nih. Waduh, penganggur baru. Waduh, yaudah. Rupanya nih ngomongin FIFA, Ya. terus ngomongin nggak jadi main bola lagi ya? Ya, pindah basket Nah, dia. pindah Bubar, Pak, basket. bubar. Mungkin ini sudah saatnya nih ya. Kita sekarang sepak bola ini bersatu untuk memajukan persepak bolaan, betul kan Pak ya? Betul. Ini mulai dari pemain, supporter, sampai pengurus. Kok susah banget Pak diurus? Itu apa sih sebetulnya? Kira-kira menurut kamu gimana? Itu kalau menurut istilah pengurus sepak bola itu harus diluruskan dulu. Ndoro. Loh, salahnya di mana Pak? Loh. Salahnya. Pengurus. Nah, terus? Itu kan kata dasarnya urus. Ya, toh? Itu artinya tukang yang membuat kurus. Wah, ada nomor teleponnya. Oh, dia perlu. Kalau betul. untuk dia cocok. Cocok. Pengurus. Pengurus membuat kurus. Kurus. Sebenarnya penjilat itu orang yang sukanya menjilat. Oh. Pembesar itu tukang bikin besar kayak Mairot. Oh. Ada nomor teleponnya. Tahuan. Cerdas kalau ingin besar. Yang namanya juga penganggur anyaran. Ya. Jadi gimana nih acaranya? Makanya Ndoro ya. Jangan pakai istilah pengurus. Karena nanti PSSI-nya jadi makin kurus. Kalah terus. Ini kemarin nih. Timnas kalah sama Myanmar. Terus kena sanksi FIFA. Kena sanksi apa nggak kena sanksi kalah mulu ya? Itu kenapa tuh Pak? Ya, kalau makanya sekarang ini memang kalau orang bicara sepak bola, Oh, jangan kelihatannya pelatihnya yang salah. mudah. Gimana, Kelihatannya Pak? mudah memang. Ya, Tapi sepak bola itu ada banyak aspek untuk menjadikan sebuah tim menjadi hebat. Ya, nggak melulu ada fisik, tidak melulu hanya teknik, taktik, strategi, tapi juga di situ ada faktor mental atau psikis. Itu pengaruhnya juga besar. Makanya sering kan kompleks bahwa di dalam latihan sepak bola itu setiap tim itu selalu ada tenaga medisnya, ada tenaga psikolognya. Jadi memang iya. Ada bagian konsumsi nggak? Konsumsi wah ada. Ini penting ini untuk menguji dulu makanannya ini higienis atau tidak. Tapi betul. Karena makanan itu penting untuk atlet. Penting. Betul. Katanya banyak atlet-atlet kita yang nggak disiplin soal makan itu betul Pak ya? Betul. Oh iya, bahkan saya sendiri cerita tentang timnas kita, itu kita tinggal di hotel cukup representatif, makanannya bagus. Tapi kadang-kadang makannya mereka milih cari mie ayam di belakang hotel. Oh, penyakit Jadi kere. itu. Penyakit. Iya. Oh, udah dimuliakan.
makan kasih Iya. FIFA, Ya itu bawaan bayi, itu bawaan bayi. Kayak dia ini Doro, Apa itu? apa-apa diembat ya kayak gitu badannya. Bukan, kadang-kadang aku lihat, ini makan apa? Makan soto, soto itu sama mangkok-mangkoknya aja jadi begini. Iya, sama yang bawa sotonya saya makan juga. Jadi ini masalahnya ruwet nih, Lun. Gimana, Lun? Begini Doro, Ya. menurut yang pertama-tama paling merasakan sanksi dari FIFA itu kan para pesepak bolanya, para pemainnya. Sepak bola? Iya, kasihan Doro. Nganggur. Nganggur. Nggak boleh ngapa-ngapain ya? Nggak bisa main bola, Hmm. nggak terima gaji. Itu kan Mas yang terjadi. Tapi ada, Pak. Hah? Pemain bola ada yang dia mau main, mau nggak main, tetap terima gaji. Siapa? Pemain cadangan. Oh iya ya. Tetap pakai kostum, Betul. tetap duduk dipinggir. di lapangan. Betul. Selesai. Dapat gaji. Iya, dapat gaji. Bener juga. Saya kayak gitu, cadangan 40 tahun, saya makanya gini. Tapi gini Pak, kok sampai kita itu bisa ndak paham bahwa sebetulnya sepak bola itu kan sesuatu yang dicintai rakyat. Kok sampai, ya ini minta maaf ya, Ya. kayaknya masih ada main-main belakang yang nggak enak dia omongin ini loh Pak. Ada perjudian, ada ngatur skor gitu. Itu bener nggak sih Pak? Ya, kalau kita bicara sepak bola itu memang salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Semua Iya. masyarakat suka bola. Jadi otomatis identik dengan beberapa hal yang berkaitan dengan sering orang untuk adu untung. Seperti kita taruhan dan sebagainya. Ada judi yang lebih besar lagi ya. Dan kalau kita bicara judi otomatis nanti di belakangnya tuh ada mafia perjudian dan sebagainya lebih besar lagi. Nah, untuk sepak bola di Indonesia ini memang sering dengar, oh ini ada mafia sepak bola. Memang tahun 70-an sampai 80 itu kita tahu ketika gaji pemain masih begitu rendah ya. Mereka banyak sekali. Karena makanya dulu ada tim anti suap segala dibentuk zaman Pak Akub Jainal. Itu ada tim mafia anti suap. Beberapa pemain tertangkap, kemudian diskorsing. Era 80 ke 90, pemain mulai gaji naik, gaji bagus, yang kena wasit. Wasit pun mulai beberapa tangkap. Nah sekarang, era sekarang, ini masih kadang-kadang kedengeran Loh, selentingan. era sampean Ya, kan pelatih. betul. Masa nggak terlibat dalam suap-suap gituan? Oh kita sih alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ikut. Alhamdulillah tidak pernah ikut. Oh. Tapi kalau dihubungi untuk mencoba Menyuap. disuap, pernah. Menarik ini. Iya. Waktu Liga Champion saya pernah. Di mana itu waktu? Waktu itu saya di Sriwijaya FC. Ya, waktu itu saya melatih Sriwijaya FC, kita juara, kita wakilin Indonesia, kita Liga Champion. Nah, kita terakhir main lawan Shandong Luneng, klub dari China. Kemudian kalau mereka menang sama kita, mereka lolos. Seoul FC yang kalah. Ya. Kalau kita menang, Shandong Luneng tidak lolos, Seoul FC yang lolos. Oh jadi PSSI menang atau kalah nggak ada ininya, efeknya? Nggak ada efeknya karena kita memang waktu itu ranking kita ketinggalan. Oh, iya. Saat yang bersamaan Sriwijaya itu telat gaji bayar, kira-kira hampir 2 bulan, 1,5 bulan tepatnya. Ditawari dengan cara tanya dulu soal gaji. Saya nggak tahu, saya bilang, emang berapa sih gaji kok bisa telat-telat gitu 1,5 bulan semua pemain dan official berapa 1 bulannya gitu. Ya kira lebih total semuanya 1,5 lah gitu. Ya. Nah, terus kaget saya begitu terakhir dia bilang kalau gitu kita beresin lah semuanya gaji untuk 1,5 bulan. Tapi dengan catatan suruh ngalah. Saya kaget. Oh ini yang namanya percobaan suap. Oh, pernah ngalah. Tapi waktu itu menang apa kalah, Pak? Akhirnya kita menang 4-2. Oh. Menang. Nah, 4-2. Ini Iya. harus seperti ini, Doro. oh hebat Itu ya. tetap pusing bayar gaji. Iya, betul. Tapi Ya. ya yang paling penting itu tadi ya esensi dalam olahraga apapun nilai sportivitas nomor 1 paling tinggi. Itu. Harus nomor 1. Lun, Itu ya. coba tanya Lun. Ya. Pak Rahmat itu di pihak yang mana? Soal ini. PSSI apa Menpora gitu? Gimana, Mas? Ini Saya. Oh saya. Iya, pertanyaannya sudah dibunyiin kok. Oke. Kalau saya selalu siapa yang berada di jalur yang lebih benar, saya pasti akan support. Nah, siapa ini yang lebih benar? Menurut saya saat ini, Ya, benar. menurut saya saat ini
dua-duanya perlu dibenarkan. Wah. Tapi kan membenahi persepak bolaan nasional yang sudah amburadul itu kan ya tidak gampang ya Mas. Nggak gampang. Betul. Nggak gampang. Sulit. Itu tahunan soalnya. Oh, Itu iya. sudah wah terus tahun-tahunan. Menporanya kan harus kerja keras. Jangan sampai nanti Menpora gagal. Sebab kalau sampai gagal nanti yang namanya Menpora jadi Menpora porandakan sepak bola. PSSI itu Iya. ajaib kok. Bisa mimpin PSSI dari belakang tembok juga bisa ya. Iya. Dan ke penjara pernah loh. Bagian dari sejarah. Sejarah. Gini loh, ya kan? Sebetulnya kalau kita tuh jadi orang bijak ya. Orang bijak itu selalu kan mengambil hikmah, ya kan? Itu mengambil hikmah dari satu kejadian. Meskipun pahit. Meskipun pahit. Misalnya ya, kalau kita kehilangan 1.000, waduh, 1.000, tapi untung lah. Masih untung. Masih untung, nggak kehilangan 10.000, kan gitu. Itu ilmu bejo Ilmu namanya. bejo gitu kan. Nah, kamu punya pengalaman nggak? Lu kira-kira? kemarin itu Doro, saya naik sepeda jatuh. Hmm. Aku itu juga bersyukur. Kenapa? Untung yang jatuh cuma sepedanya. Coba kalau kepala saya. Kepala saya bisa gelundung-gelundung, disangka bola, ditendang-tendang pemain bola yang nganggur. Jadi gini loh Pak Rahmat ya. Jadi harus kita mengambil hal-hal yang baik kan dari kejadian-kejadian itu. Nah sekarang Indonesia itu kurang apa? Penduduknya banyak. Dibilang semuanya nggak sehat juga salah. Betul. Sehat. Sehat. Ini Ini contoh. sehat kebablasan. Contoh soal ini. Indonesia nyari 11 orang aja kok susah tuh Pak. Letaknya di mana kira-kira? Ya, Ada gagasan enggak kira-kira? pasti ada. Jadi kalau kita misalkan perbandingkan dengan populasi penduduk dengan prestasi sepak bola, kita juga nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena contoh, Cina itu hampir semuanya dia pernah jadi juara dunia. Olimpiade dia bersaing dengan Amerika. Tapi satu yang dia belum pernah jadi juara apa? Iya. Bal-balane. Kenapa? Karena memang kompleks. Pertama di sepak bola untuk kita maju tuh dibutuhkan nomor 1 youth development. Apa ya? Youth development. Youth jadi Pengembangan pemain muda. Pemain muda ya. Pengembangan pemain muda. Ya. Artinya mulai anak-anak itu kita sudah mulai tata bagaimana anak ini kita siapkan jadi pemain bola. Tapi di situ harus ada juga didampingi oleh pelatih yang punya kualitas bagus dengan memperbanyak pelatih-pelatih ikut dalam kursus-kursus kepelatihan. Nih Indonesia ini asal tahu saja negara kita banyak, sekolah bola kita ribuan, tapi jumlah pelatih tidak sebanding dengan jumlah sekolah bola. Apalagi murid, dengan jumlah sekolah bolanya Nggak saja imbang, ya? kurang. Nah ini masalah besar tahu di sini. Yang berikut, yang paling parah adalah infrastruktur. Lapangan di negara kita, banyak, tapi kualitasnya nggak ada yang bagus. Lapangan kita itu Nggak standar. nggak standar. Anak-anak kecil selalu kebagian latihan di lapangan yang jelek. Sehingga rentan untuk anak ini belum jadi pemain bola sudah cedera. Itu 3 hal, plus satu lagi terakhir harus ada kompetisi reguler di kelompok umur. Jadi orang itu tidak hanya latihan tok, tapi bertanding itu diuji cobakan penting. Dan ini kita yang ada kompetisi ini kan cuma level senior. Bayangkan, level 19 tahun ke bawah, nggak ada kompetisi di Indonesia. Nggak ada. Itu seharusnya siapa sih yang ngurus? Apa Kementerian Olahraga itu? Dua-dua, PSSI dan tentu pemerintah. Kenapa pentingnya? Karena pemerintah ini yang juga punya infrastruktur tadi. Gitu, pemerintah, lapangan dan sebagainya harus diperbanyak. Lalu kemudian PSSI yang mengorganisasi semua kompetisi, mulai kelompok umur, terus pendanaan kompetisi harus dibantu pemerintah. Karena kalau sekolah sepak bola ini kan bagian dari pemberdayaan atau pembangunan masyarakat Indonesia. Jadi olahraga harus dijadikan satu momentum untuk kita bangkit mulai dari anak-anak, membangun masyarakat sebetulnya Indonesia. bagus ya. Oh iya, Badannya sehat. betul. Pasti kalau gitu jiwanya pun terpengaruh kan. Iya. Menjadi sehat. Betul. Sebetulnya olahraga ini kan harusnya ditaruh di tempat yang menurut saya ya, Iya. kunci dasar dari sebuah bangsa Betul. pastinya kan begitu. Makanya kurikulum olahraga di Indonesia menurut saya harus dirubah.
Loh, karena jam olahraga di sekolah-sekolah itu bukan nambah kok berkurang. Di negara lain seperti China, itu kurikulum untuk pendidikan olahraganya itu bisa 5 jam pelajaran. Beda. Tapi ngaruh nggak? Kalau di Indonesia kan gitu, pemain sepak bolanya berprestasi sedikit, iklan sukses. Sekarang kan gitu, jadi selebritis langsung dideketin sama artis-artis, seksi-seksi gitu. Ya, itu salah satu juga bahwa banyak atlet Indonesia yang terlalu cepat didongkrak. Contoh, usia 19 kemarin. Oh iya. Habis juara ke daerah-daerah wes diarak seperti dielulukan. Lulu 19 tahun ya katanya gitu kan. Akhirnya lupa tugas utamanya, ada event yang lebih penting, akhirnya kita gini ya. Turun prestasi. Ini memang saya mau nyambut ini, mau nyambung maksudnya, mau Nyambung. nyambung. Kalau ada turut campur pemerintah, nah, kan dalam hal ini penting. Sedangkan kan turut campur pemerintah tidak boleh sama FIFA. Lanjut turut campurnya pemerintah itu sejauh mana? Ya, pemerintah harus membantu setiap organisasi di boleh. negara. Harus, bukan boleh. Harus, wajib. Wajib membantu. Hukumnya fardu. Betul, ya. mereka di mana membantunya tadi itu. Nah, tadi saya singgung. Di Pemerintah infrastruktur tadi ada ya? infrastruktur harus dibanyakin. Kenapa? Karena jujur infrastruktur di negara kita ini dibandingkan dengan yang negara baru kemarin, Myanmar atau Vietnam, saya pernah ke sana. Itu saya malu loh, kok Vietnam, Myanmar ini punya lapangan luar biasa. Itu kok kita bisa kalah. Nah, ini satu contoh paling penting pemerintah. Tapi kalau kemudian pemerintah ingin mencoba masuk melalui misalkan kudeta pengurus atau mengganti pengurus dengan memaksakan diri, itu tentu ada rambu-rambunya. Tidak boleh itu. Ya. Di situ tidak bolehnya Ya, pemerintah di situ masuk. tidak bolehnya pemerintah masuk. Harus ada koordinasi dengan pihak yang menyelenggarakan kongres sepertujuan oleh FIFA. Aku bingung. Kenapa sih orang tuh rebutan pengen jadi ketua PSSI itu? Emang kenapa sih? Apa enaknya sih? Ngapain gitu? Kalau jadi presiden rebutan nggak apa-apa gitu. Loh, yang pasti pengurus PSSI itu nomor satu akan mudah dikenal. Populer. Populer, olahraga paling populer. Nah, kalau sudah pegang popularitas kan, nah itu terserah bagaimana dia mau jadi apa. Gitu. PSSI itu Iya. ajaib kok. Bisa mimpin PSSI dari belakang tembok juga bisa ya. Iya. Tembok penjara pernah loh. Bagian dari sejarah. Sejarah itu. Nah, Tapi kalau Mas Rahmat nih ya, Iya. sampean tuh yakin enggak sih? Kalau setelah adanya sanksi dari FIFA ini, semua stakeholder persepak bolaan ini bakal bersatu apa enggak? Di situ momen ini sebetulnya saya berharap itu terjadi. Justru itu. Kenapa? Sekarang semuanya kalau kita jalan sendiri-sendiri, sepak bola kita akan stagnan seperti ini. Tidak berubah. Nah, tapi kalau dengan adanya sanksi FIFA ini kemudian semua merespon dengan positif, dengan mengembalikan, ingat bahwa setiap terjadi membentuk sebuah organisasi sepak bola itu harus mulai dari niat kita bahwa olahraga ini kan sportivitas harus di atas segalanya. Jadi paling tidak hindari misalkan perselisihan atau permusuhan. Karena jangan sampai nanti malah justru efeknya membuat permusuhan. Sementara tujuan utama kita membangun sepak bola itu tadi yang saya sampaikan, PSSI jalan dengan organisasi, dengan mengatur segala hal yang berkaitan dengan hal teknis, pemerintah menguatkan dengan beberapa hal yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh PSSI. Bersyukur Iya. kena apa tadi itu sanksi dari FIFA itu tetap disyukuri. Tapi jangan lama-lama. jadi gimana Tulun? Kira-kira sepak bola itu tidak hanya milik segelintir orang kan? Benar, memang Nah, sepak jadi bola itu bukan milik segelintir orang, apalagi hanya untuk mendulang uang. Enggak. Logo PSSI itu kan jelas tuh. Apa itu? Ada bola, ada padi. Bola dan padi. Iya. Artinya sepak bola itu harus bisa memakmurkan seluruh insan sepak bola, bukan hanya memakmurkan pengurusnya. Mereka tetap menjaga kebugaran masing-masing. Kalau yang ada mau ikut liganya Mas Sentilun tadi, Liga Iya. Tarkam, saya cuma pesan hati-hati. Karena di situ resikonya besar.
Saya ini dulu ada usulan. Katanya gini, katanya gimana kalau kita cari sekarang anak Indonesia yang pintar-pintar, yang bagus-bagus. Cari 32 misalnya dari semua provinsi, langsung kirim ke Inggris. Terus? Udah di sana aja. Gizinya di sana, main bola di sana. Nanti kita tuai lagi 10 tahun lagi. Bawa pulang. Nah, gitu nggak boleh, Pak. Diindekosin. Pernah. Bisa. Pernah. Hasilnya? Waktu itu kita ada ngirim tim pertama Primavera, ingat? Oh, Italia. Ke Itali, kompetisi di Primavera 2 tahun di sana. Ya, oke. Semuanya bagus, jalan normal, tapi kemudian ya itu tadi, kita memang selalu kadang-kadang tidak konsisten. Ya. Begitu belum berhasil 2 tahun, di sini sudah rame, oh percuma ngabisin uang di sana, untuk apa ada di sana. Akhirnya tekanan publik demikian deras, akhirnya dikembalikan 2 tahun. Akhirnya mereka main di sini, belum siap untuk harusnya mereka dikembalikan, sudah harus kembali. Sama, dan sekarang juga ngirim tim ke SAD Uruguay, kerjasama dengan Uruguay, sama. Baru 2 tahun di sana, gonjang-ganjing di sini, akhirnya kembali lagi tim itu. Mentah lagi. Jadi memang intinya kita tidak pernah ada kesinambungan. Tidak konsisten. Nah, yang salah siapa? Yang salah Aku tahu. Ya yang membuat kesalahan. Jadi begini, Doro. Menurut pemain bola kita ini kan termasuk orang-orang yang profesional. Ya toh? Oh iya. Makanya tidak ada pemain bola yang memakai ijazah palsu. Oh iya. Nggak ada. Bener. Pemain menjadi profesional itu bukan ditentukan ijazah, tapi karena keterampilan, skill. Betul toh? Iya, betul. Ya kamu waktu ngelamar ke saya itu pakai ijazah palsu nggak ya kira-kira? Aku? Wah asli, ijazah saya asli. Waktu saya beli ijazah itu, Doro. Beli? Oh iya, yang jual bilangnya asli kok. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemain sepak bola. Ya. Apa kami ini rakyat pencinta sepak bola ini, apa yang harus kita lakukan, betul kan ya? Supaya teman-teman kita itu tidak kita digelembungkan sampai lupa diri, jangan sampai. Jangan sampai pemain waktu mau main dibawa ke rumah pejabat dulu, cium tangan dulu, luar biasa, norak. Ya, yang pertama dalam situasi seperti ini ya, untuk pemain dan pelatih. Kalau pelatih tetap berkarya melalui bisa menggelar coaching klinik atau kita sharing dengan teman-teman pelatih di daerah-daerah, tujuannya adalah menambah wawasan untuk pelatih-pelatih lain menyiapkan pemain-pemainnya. Untuk semua pemain tetap berlatih. Kita tidak tahu kapan kompetisi digelar, tapi punya tanggung jawab diri untuk mereka tetap menjaga kebugaran masing-masing. Kalau yang ada mau ikut liganya Mas Sentilun tadi, Liga Tarkam, saya cuma pesan hati-hati karena di situ resikonya besar. Cedera. Risikonya cedera. Karena lapangan tidak memenuhi syarat, kemudian juga atmosfer pertandingan tidak dipimpin mungkin oleh wasit yang punya kualitas. Belum lagi kalau ada penonton yang taruhan begitu kalah ngamuk, diuber-uber, dikeroyok, dipukulin. Jadi hati-hati. Itu tetap berlatih. Kita terus berdoa juga bahwa semoga kisruh sepak bola di Indonesia ini cepat selesai sehingga kita kembali bisa berlatih, kita bisa mendapatkan penghasilan dari profesional Anda bermain sepak bola. Jadi setuju banget, Doro. Itu kan bisa bergembira, bersepak bola dengan hati yang gembira. Kalau PSSI dan Menpora tidak bisa cepat menyelesaikan perbedaan, saya usul, Doro. Usul apa? Bagaimana kalau ikut saja pilkada serentak? Biar kayak partai politik, Doro. Gimana? Loh, kalau ikut pilkada kan bisa langsung islah.